warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon anak-anak. Oke, jadi selamat siang anak-anak kelas 7ku yang tercinta, yang tersayang. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita ya, pasti kalian belum kenal dengan saya. Nah, ya, tak kenal makanya itu. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak Sayang. tak kenal maka tak lengserkan perahu. Pertanyaan dulu ya. Jadi, kalian panggil saya Muhammad Indra saja ya, atau Pak Indra. Yang penting jangan Mbak ya, karena bukan gender saya. Siap. Jadi di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang how about me. Tapi sebelum itu, sini ketuanya siapa? Dari mas ini dulu ya, silakan. Apa itu? Memimpin doanya dulu mas, silakan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Langsung Doa besar. Amin. Oke. Ada yang punya presensinya? Oh, ini ada presensinya di sini. Bayangin aja ini presensi ya. Oke. Nah, Abdul Mubarak hadir ya, hadir. Mas Eka hadir. Jokowi. Ayo. Jokowi nggak hadir, Jokowi hadir. Absen ya. Oke, semuanya sudah hadir ya. Terima kasih banyak yang hadir. Terima kasih. Nah, jadi kita akan membahas tentang all about me ya, atau tentang saya atau tentang kalian semua. Dan kita mengkolaborasikan dengan literatur yang bernama The Open Windows by Mas Saki. Oke, lanjut. Nah, dari pertemuan kali ini, saya insya Allah kalian dapat mendapatkan hasil yang ada di objektif-objektif ini ya. Yaitu yang pertama, di mana kalian dapat mengintroduksikan diri kalian sendiri, bahkan teman kalian ya, atau siapapun yang kalian kenal. Dan juga yang kedua, kalian dapat membicarakan tentang hobi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan bentuk fisik dari seseorang ya, dan juga personality atau sifat. Dan yang terakhir, kalian insya Allah akan dapat mendeskripsikan aktivitas sehari-hari kalian. Oke? Oke. Ayo. Nah, about me atau tentang saya. Oke, about me atau tentang saya itu seperti cerita mini ya, di mana kalian membicarakan tentang diri kalian sendiri, atau bahkan kalian dapat membicarakan tentang orang lain ya. So, basically cerita mini ini bisa dibilang sebagai bagian di mana kalian membagikan atau share ya tentang diri kalian itu sendiri, atau pengalaman keren yang pernah kalian alami, itu hal-hal keren, hobi, sifat kalian misalnya, atau siapapun yang kalian kenal, dan apa yang membuat diri kalian adalah diri kalian. Oke, so this is me. Itu bayangin aja, ini as an example, this is me. Dan itu bayangin aja ada foto saya di situ. Saya tidak pernah foto masalahnya. Dan terakhir kali saya foto itu karena dipaksa Mr. Limbong ya. Oke, lanjut. So, this is me. Saya akan memberikan example tentang about me ya, tentang perkenalan. So, my name is Muhammad Indra Sanjaya. I live in Montenegro, LA, in the coordinate of 703, 903, and 913. And my hobby is cooking, for example ya. Nah, lanjut. So, this mini story atau story cerita mini ini karena tidak diharuskan untuk menjadi super serius ya dalam menceritakannya. Misalnya seperti my name is Optimus Prime. I born as a autonomous robotic organism born in the planet Cybertron. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jadi ya, so, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, sekeren apapun kalian menceritakannya, se-happy apapun itu, semarah apapun itu, se-goofy, se-silly apapun yang kalian bisa ya. Dan selama kalian menceritakannya itu berdasarkan sifat atau personality kalian sendiri. So, basically atau secara singkat itu seperti kalian berteriak kepada dunia, "Hey world, this is me. Hai dunia, ini adalah saya," gitu ya. Nah, next. Nah, saya ingin kalian membayangkan about me atau tentang saya ini seperti statistik atau profile card di dalam video game. Kalian pasti suka main video game kan? Nah,
kalian membayangkan nama kalian itu adalah gamer tag kalian ya, atau name tag kalian, misalnya XXUD Gaming XX gitu ya misalnya. Nah, dan juga hobi kalian itu sebagai kekuatan spesial kalian, hobi atau apapun yang kalian suka ya. Dan juga goals, tujuan dan mimpi kalian itu ya, sebagai misi atau ya misi yang akan kalian lakukan dan sedang berlangsung. Now, shall we play a game? Let's start play this game. Shall we? Yes. Okay, so it's actually not game. It's an assessment but it's called a game. My birthday. So, kalian pernah lahir kan? Yes. Kalau kalian udah lahir, kalian gimana bisa ada di sini ya? Now, kalian pasti ingat tanggal lahir kalian. Dan sekarang saya meminta kalian untuk mengisi sentence ini dengan tanggal lahir kalian. Ada yang ingin? Iya, Mas, siapa namanya? Lian. Ya, Mas Lian, silakan. Fill the sentence. My birthday is on January the 5th, 2005. Okay, January the 5th, 2005. And what is your hobby, Mr. Lian? My hobby is reading history. Reading history. Now, saya ingin Anda menceritakan, bukan menceritakan, memberikan deskripsi saja tentang teman dekat Anda. Misalnya masih di sini nih, menurut Anda bentuk badannya itu seperti apa gitu? Bentuk fisiknya? Satu kata, dua kata. Gitu. Ganteng, bajunya hitam, apa? Tahu, oke, tepuk tangan dulu Mas Alfian. Oke, semuanya sudah menjawab ya, baik, anggap aja semua sudah menjawab. Terima kasih semuanya. Next. Now, let's talk about book. Kalian pasti pernah membaca buku, ada apapun itu bukunya, buku LKS, buku yang tebal itu yang namanya Yudhistira. Nah, now I want you guys untuk menyebutkan apa buku favorit kalian dan siapa penulisnya. Buku yang kalian suka dan siapa penulisnya? Ya, Mbak. My favorite book is Claudia by Sabrina Claudia by Sabrina dan nama mbaknya siapa? Najwa. Ya, oke. My name is Nazwa gitu. And my name is Najwa. Now, what is your hobby? Reading. Reading? Oke, now. Sama seperti tadi sebenarnya. Saya ingin Anda mendeskripsikan salah satu teman Anda. Deskripsi teman saya. Ya, physical appearance-nya. Gimana? Misalnya mbak yang di sebelahnya aja deh. Gimana bentuknya? Ya. It is kind person This person and caring. and caring. Oke, tepuk dulu sama Mbak Nazwa. Oke, semuanya ya. Terima kasih. Now, talk about our favorite color. Kalian pasti suka salah satu warna kalau. Nah, I want you guys to tell me what your favorite color is. Would you? Oke, Mas. My favorite color is green. Mas siapa? Mas Rizzo. My name is. My name is Mas. My name is Assalamualaikum gitu ya. My name is Rizzo. Okay, my name is Rizzo and your favorite color is green. Okay. Mas Riko ya dengan Mas. Now I would like to know about your own physical appearance. Jadi saya ingin Anda mendeskripsikan tentang physical appearance Anda sendiri. Gimana ya? You know about yourself, right? Nah, bentuk badan lu nggak short tuh, aduh, jawab. Apa? Okay, you have a tan skin, alright. Give a applause for me. Now, kalian pasti makan kan? Kalian mati kalau udah makan. Iya. Okay, now I want you guys, saya ingin kalian sebutkan makanan favorit kalian dan juga minumannya. Ada yang mau coba? Sebutkan makanan favorit kalian dan juga minuman favorit kalian. Ada yang mau coba? Hai sir. Ya, Mbak, siapa namanya Mbak? Dean. name is. My name is Dayan. Okay, your name is Dian Amanda. Go on. My favorite food is fried rice and my favorite drink is orange. Excuse me, French fries. Yeah. Oh, French fries. French Your favorite fries. drink is orange. French Oh, French fries? French fries. French? Oh, Bukan. French. Yeah, Oh, fries. iya benar. Oke. Okay, Okay, French. now,
friends. Teman ya. Oke, now saya ingin Anda menceritakan tentang aktivitas sehari-hari Anda. Simple ya, satu sentence. Kalian biasanya ngapain? Bangun kayak apa? Yeah. In English. Okay, my daily life maybe I work. Is it like that or not? Kayak bangun, Yeah. like that. Simple Okay. aja, simple aja. Yeah. I always wake up at I think around 8 p.m. PM. 8 p.m. Ya, PM. Oke, terima kasih sama Mbak AM, Dian. oke. Tepuk tangan dulu sama Mbak Dian. Semuanya ya, semuanya sudah semua. Ya, oke, ayo. Now, before we head to the next session, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke, kita semua yang bagus ya. Now, kali ini saya akan menampilkan video tentang The Open Window Study yang dan itu adalah literatur yang berjenis prose. Kan itu prose. So, kalau kalian tahu yang namanya cerita pendek atau short story, ya hampir sama dengan prose. Tapi di dalam short story ini kan makna di dalam kata atau sentence-nya atau kalimat itu ditampilkan secara jelas gitu kan, eksplisit. Nah, tapi kalau di prose ini kebanyakan maknanya tadi itu kalimat atau kata itu ditampilkan secara tersembunyi atau implisit. Nah, dan implisit tersebut itu mereka menggunakan yang namanya kata kiasan atau bahasa Jawanya itu figurative language ya. Nah, di figurative language ini biasanya ada metafor, simile, dan imagery. Nah, tapi kita tidak akan membahas hal itu di pertemuan kali ini karena itu adalah pembahasan di pertemuan di minggu depan ya. Nah, now about the open windows, kalian ada gambaran nggak tentang bagaimana ceritanya ini bakal berlangsung? Satu kata aja, wow. Window. Windows, oke. Apa lagi? Open ya, Mas Rian. It's open the window, right? Open. The title, open the window. Yes, the title is Open the Windows. The Open Windows. It's about opening your eyes. Okay, about opening your eyes, about windows, about opening, about whatever it is. Okay, now I presented to you, presented to you guys the Open Windows by Saki. This is Frampton Nuttall, a man who has come to the English countryside not for pleasure, but for relief. His nerves are weak, his mind anxious, and the peaceful charm of the countryside has been recommended as a cure. His sister, afraid that solitude will only make him worse, has sent him letters of introduction to local families. And so, today, he finds himself at the home of Mrs. Sappleton. What he does not know is that this visit will prove more unsettling than restful. While waiting for Mrs. Sappleton, Frampton meets her niece, Vera. She's only 15, but already clever, confident, and more relaxed than himself. For Frampton, talking to strangers is uncomfortable. For Vera, it's a chance to chat, and she knows exactly how to keep the conversation going. My aunt will be here soon, Mr. Nuttall. Until then, you'll have to chat with me. Noticing Frampton's discomfort, Vera turned her attention to the wide open window. Then, calmly and carefully, she began to tell a story. She told of a tragedy that, if true, explained why the window was open. 3 years ago, on this very day, my aunt's husband and 2 brothers went out through that window for a day's hunting. They never returned. In crossing the moor, they were swallowed by the bog. Their bodies were never found. She says her aunt still believes her husband and brothers will come back one day, with their little brown dog following them, just as they left. That's why, Vera explains, the window is kept open every evening until it gets dark. Sometimes, in evenings like this, I almost feel they will walk back in. Just then, Mrs. Sappleton enters. To Frampton's surprise, she speaks cheerfully about her husband and brothers.
as if they're simply out hunting and will be back soon. What Vera called a tragedy, she treats as normal life. I hope you don't mind the open window, Mr. Nuttall. My husband and brothers will be back from shooting directly. They always come in this way, muddy boots and all. The poor man, already nervous, now feels caught between madness and horror. Was Vera's story true? Or is Mrs. Sappleton herself lost in delusion? Oh, here they are at last. As Frampton looked back, 3 figures appeared in the fading light. The hunters, exactly as Vera had described, with their guns, the white coat, the dog, and the song. To him, they are not living men, but ghosts from the bog. His shaky nerves cannot take the sight. Oh, we are pretty muddy, but yeah, mostly dry. Wait, who was that guy who ran off when we came? What a strange man. He looked like he'd just seen a ghost. In truth, there were no ghosts at all. Frampton Nuttall had been the victim of something far more dangerous than the supernatural. The imagination of a clever young girl. He said he was terrified of dogs. Once in India, a pack of wild dogs chased him into a cemetery, and he had to spend the night in a newly dug grave. No wonder he ran when he saw our dog. And so the story ends, not with tragedy, but with irony. Frampton's nerves weren't broken by ghosts, but by Vera's clever story. Making up tales was her talent, though for Frampton, it was a nightmare. And with that, the story ends. Thank you very much, 2023 C-Class, for listening to this story. Dari cerita tersebut kalian pasti melihat karakter-karakternya ada. Nah, di situ ada 3 main karakter. Mas-mas yang tadi, mbak-mbak yang 15 tahun itu sama mbak-mbak yang lebih tua lagi. Nah, sekarang saya ingin tahu seberapa tahu kalian tentang karakter yang tadi. Kalian ingat nggak siapa namanya mas yang ini? Frampton ya. Nah, bayangin saja saya menulis namanya Frampton Nuttall. Gimana sebutannya? Kalian tahu gimana cara penyebutannya? FRAMPTONNTTEL ya, Frampton Nuttall. Kira-kira kalian tuh beliau seberapa tua? Benar gak ada salah? 40 tahun. Oke, 40 tahun. 60. Oke, 40 ya. Oke, jadi mas yang di sini umurnya sekitar 30 sampai 40 tahun. Oke. Menurut kalian dia itu tinggi atau pendek? Tinggi. Sedang tinggi dan tinggi. Perasaan dia sekarang? sedih Nervous? sedih Anxious. Oke. Now, next. Yeah. Now, what about this little female? Vera. That's good. That's nice. Now, her name is Vera with V-E-R-A. Now, what is her feeling right now? Apa perasaan dia sekarang? Happy ya, happy, joyful, and etc. Now, kira-kira hobinya apa? Mengarang cerita. Mengarang cerita, oke, bercerita. Apa ini? Oh, Chatting juga, dan juga yang paling penting dia suka ngeprank ya. Nah, kira-kira karir yang bakal cocok untuk dia ini apa di masa depannya? Komedian, oke, artis ya, apa? Subtitle? Oh, writer, oke. Nice. Now, what about the next one?
bibitnya dari Vera. Siapa namanya? Miss Stapleton. Benar, Miss Stapleton namanya. Stapleton. Miss Stapleton. Dan kira-kira apa perasaan beliau sekarang? Confused. Confused, okay. You can be happy, you can be joyful, you can be confused, in reality you think of. Now, kira-kira daily routine-nya apa? Keseharian beliau. Nganggur, oke, nggak apa-apa. Ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, oke, cleaning the house, Clean the house. dandan, or what is the English version of dandan? Make up. Making up, making up, I mean make up. Make up. Now, thank you, bro. Give applause to yourself. Wow. Kalian mau tugas nggak? Bukan kalian nentuin, saya nentuin. Lanjut. Kasih tugas. Now, jadi sekarang kita akan membagikan kalian ini ya, apa namanya ini kertas ya, dan saya ingin kalian menulis paragraf singkat aja tentang diri kalian. Sekitar 3-4 sentence tentang nama, umur, hobi kalian, dan apa daily activities kalian, dan kemudian saya ingin kalian untuk menceritakan kepada yang lainnya ya. So, ini ya. Anggap aja sudah semuanya dapat ya. Oke. Is 10 minutes enough? Apakah 10 menit cukup? Oke, 10 menit cukup ya. The time clock is now. Oke, time's up. Ada yang mau memberi karyanya? Silakan, Mbak. Dapat itu dia. Duduk situ atau berdiri nggak masalah. Duduk aja. Oke, silakan. My name is Nabila Pratiwi. Okay. I'm 20 years old and my hobby is singing. Every day I go to campus in the morning for my classes and stay there until the afternoon. Oke. After that, Oh, masih lanjut. Gimana lanjut, Mbak? Silakan. sabar, Pak. After that, I usually go home and take a rest. Oke, thank you Miss Nabila ya. Good luck Miss Nabila. I would like to ask you guys a question. Apa hobinya beliau tadi yang sudah disebutkan? Swimming ya, oke, sip, mantap. Singing. Oh, singing ya. Ayo, lanjut. Ada lagi yang ingin mencoba menjadi tumbal? Ah ya, Mas, silakan. Hello, my name is Eka Komil Bakti. I am 16 years old and my hobbies is playing football. 16 years old. My daily activity usually start in the morning when my mom took me before I go to school. Okay. And then I go to school up to 4 p.m. Okay. And then after that I go to sleep. Oke, thank you Miss Eka Pramudita Bakti. Miss. Miss ya, Mas. Mas, Ya. ya. Oke. Now I would like to ask you guys semuanya a question. Gimana perawakannya dari Mas Eka ini? Satu kata saja. Bahasa Inggris. Mulut ke film ya. Pak, ini English. Big boy. Handsome. Oke. Smart Thank you. Smart. Oke, thank you. Jadi pause juga ya. Now, ada lagi satu lagi. Yang ingin satu lagi? Yang ingin menjadi tumbal? Oke, gak ada ya. Oke, so begitulah pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita tutup pertemuan ya, ayo kita refleksi ya. Ayo kita balik ke objektif. Apa saja yang sudah kalian pelajari ya untuk di pertemuan hari ini. Nah, bagian objektif. Gimana dengan objektif pertama? Kalian sudah mengintroduksikan kalian sendiri dan juga yang lainnya. Oke, yes. Number 2, the second option. Kalian membicarakan tentang hobi kalian. Yes. Baru terima, the third one. Kalian membicarakan tentang perawakan seseorang dan sifatnya, I don't know, mungkin yes. No. What the fourth one? Describing your daily activities yang baru saja. Yes. Now, kalian mau tugas rumah nggak? Ya, saya juga nggak mau nge-scoring kalian yang malas. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian untuk belajar mengenai yang tadi saya sebutkan ya, figurative language atau bahasa kiasan, gitu, metafor, simile atau imagery ya. Now, sekian
begitu saja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang telah hadir, kecuali Pak Jokowi tadi yang nggak hadir. Nah, that is all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Idras out. Oke, tinggal di roasting kita. Silakan roasting apa saja, suggestion. Ambil duluan. Ladies first ya. Ladies first yang di sana. Silakan Mbak. Kamu tanya dulu nih, katanya kan dari mana? Video dulu. Kita dapat dari Miss Syafitri dari SMP 2. Samarinda. Yes, of course. Dari Miss Syafitri yang kalau kalian tahu itu di tugas speaking yang sebelumnya itu yang jadi guest speakernya, yang jadi guest speakernya Mas Cakra itu loh. Miss Syafitri, yes, dari FPP SMP kelas 2. SMP kelas 2, SMP kelas 1. There you go. Jadi FPP, ada lagi? Mau ngasih suggestion sama kamu suggestion? Oke, silakan. Mau suggestion dari aku, mungkin kamu enaknya tuh lebih literaturnya tuh lebih dahulukan gitu loh, biar transisi ke literatur ke materinya tuh lebih smooth. Soalnya tadi kan materi dulu nih, terus agak panjang kan materinya tuh kamu jelasin, baru pas pindah ke literaturnya itu langsung kayak beda materi jadinya. Padahal pertama about me, terus tiba-tiba masuk ke apa itu prof bla 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 bla, terus mendeskripsikan orangnya itu. Terus kalau aku juga mau nanya, di sini skill yang kamu kembangin tuh apa? Speaking kah, reading atau apa? Speaking, reading, listening, yes. Yang ada di objektif tadi kalian pikir apa? Nah, about literatur dulu ya. Niatnya tuh kalau kami ingin menampilkan prosesnya ini duluan ya, dan juga di akhir. Jadi dua tampilkannya. Tapi karena kita cuma punya waktu 15 menit, mau gak mau kita harus mengurangi itu ya, satu saja. Jadi kita munculkan satu doang di lain. Mungkin kayaknya penjelasanmu maaf ya terlalu bertele-tele gitu loh pas jelasin yang bagian depan-depannya. Terus mungkin yang videonya tuh kayaknya kalian bikin sendiri ya? Bikin sendiri, nah kayaknya boleh kalian nampilkan animasi, tapi pas kalian jelaskan itu pakai bahasa, pas kamu yang jelaskan gitu loh di depan. Gitu, lebih enak kayak gitu sih, soalnya kan tadi ada subtitlenya kan bahasa Indonesia. Mungkin kalau untuk anak kelas 7 SMP bakal membaca subtitlenya, jadi kayak percuma aja kamu tulis bahasa Inggrisnya. Oke, thank you about that. Now, about the subtitle. Nyatanya subtitlenya ada di situ supaya mereka bisa mengetahui vocabulary ya. Jadi di situ ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya supaya mereka tahu gitu ya. Arti dari bahasa Inggrisnya ini ada bahasa Indonesianya supaya mereka ingat vocabulary-nya apa setidaknya sedikit lah ada di situ. Nah, kalau kayak gitu lebih enak kamu jelasin langsung sih sendiri, kayak ceritain gitu. Thank you, Mbak apa? Amalia, yes. Now, siapa lagi? Kamu aku. Coba. Itu Narian. Itu betul keras. Narian di belakang. Yang kalah Ya, boleh lihat. Halo, sebelumnya saya dari kelompok 10. Oke, Mas Ega. Boleh lihat ya. Boleh. Warning objektif dalam satu itu. Oke, yang objektif. Oh, gosh. No, Yang objektif atasnya aja. sama sih sebenarnya. Kita ngambil dari Oh. sini. Iya. Ya sebenarnya benar aja sih. Sebenarnya nggak benar gitu kan, kaget saya. Nah, maksud saya itu objektifnya sudah benar ya. Maksudnya sudah Oke. sudah selaras lah sama presentasinya, sama PPT kan. Tapi buat tugas kita kan formatnya itu literatur itu sebagai sumber kita atau apa instrumen kita. Dan yang kita ajarkan itu kan skill-skill Inggris kan, reading, writing sama yang lainnya itu ada 4 kan. Oke. Tapi nggak bisa kalau sudah kayak gini nggak bisa diganti juga ya. Harus sesuai dengan objektifnya yang aslinya ya. Yes sir. Oke. Terus boleh lihat PowerPoint-nya lagi. Yang pertama tadi benar, yang pas seharusnya literatur itu di depan sesuai dengan format yang sudah ditegaskan di minggu kedua kemarin.
Lalu pas penjelasan about ini masih agak terlalu panjang. Nggak panjang sih, kayak activity kalian itu terlalu banyak gitu loh, nggak ada materinya. Itu aja sih. Sama coba lihat lagi yang lihat belakang. Itu apa itu tuh? This is my hobby. Proyek materi. Oke. Lanjut belakang lagi. Iya, ini terlalu banyak anunya itu. Gamenya. Videonya benar tadi kata Amel, seharusnya videonya cuma visualisasi aja, kalian jelasin pakai bahasa Inggris sendiri. Lebih bagus begitu, kayak Esa kemarin gitu loh. Lebih bagus. Videonya buat latar belakang, kalian jelasin sendiri. Tapi bagus kok videonya kan. Coba lihat itu belakangnya. Nah, ini activity yang utama. Seharusnya dalam format kita tuh minimal kan activity 1 kan. Seharusnya 1 aja sih bagusnya. Kalau yang tambahan itu kebanyakan kan. Dan relevan juga sama pembelajaran menurut saya kalau Oke, terima kasih sudah mendengar. Mohon dipertimbangkan. Oke, thank you Mas Eka. Ada lagi? Oke ya. Sebenarnya ada 2 hal sih. Oke, wow. Yang pertama, ini boleh apa? Video yang ceweknya lagi ngomongin yang 3 penghulu kita juga bisa Oh, kurang itu bagian yang banyak ngobrol sama This is Frampton Nuttall, a man who has come to the English. Lanjutkan ini sih. Baik. yang Di menit 3:30 kalau baik. yang agak awalnya yang menceritakan Langsung aja deh dari yang ya masalahnya gini, saya bukan konservatif dalam hal seni ya, tapi suara AI ini kan sebuah suaranya dari AI. Suaranya ya, oke. Nah, suara AI ini awkwardnya keselip. Dia menceritakan cewek ini kan ceritakan tiga pemburu ini hilang kemakan hutan kan. Nah, dia apa ya? Nadanya gitu, tone-nya itu kayak ya tinggi apa tuh? AI banget gitu. Ya, Bocil banget lah. Ya, dan yang agak creepy. Saya salah sih kalau ini ngeprank aja, cuma ya agak apa namanya? Jangan meyakinkan kalau dia itu lagi kan beneran ngeprank. Ya, low effort gitu. Jadi ya itu suara AI. Nah, dan hal yang kedua itu masalah dengan literatur ini kan pakai video kan, pakai video. Usahakan perlihatkan bentuk aslinya, ada bentuk tertulisnya. Karena literatur itu nggak terpisah sama yang tertulis. Ya, pada video. Oke, sudah ya? Oke, thank you Mas Eka. Ada lagi? ya, menurutku kayaknya kalian terlalu mendukung opini Abang juga, kayak terlalu bertele-tele. Nah, apalagi yang 3 di depan tadi itu yang what's my favorite color, kayak kenapa harus banyak banget mahasiswa yang siswa yang disuruh ngomong, kan ini cuma praktek 15 menit, sedangkan video buat khusus kamu ngajar aja jadi 25 menit. Kenapa nggak dipadatkan aja lagi? Kenapa ada 1 orang aja? Kenapa kamu harus ayo ada lagi? Bagus sih sebenarnya kamu jadikan kayak student center approach. Itu kan buat level, cuman kalau buat 15 menit itu terlalu bertele-tele. Oke, sip. That's it. Ya, Thank you Mbak Eka. Lanjut lagi? saya Oke, awal lagi. balik ke slide sebelumnya yang apa sih yang kart tadi? Bagaimana? Yang game-game yang kamu kasih contoh itu. Oh. No. Lagi yang di belakang sebelumnya lagi ya ini. Oh, ya. Yang tadi ada yang gambar lari itu. Iya, yang profesional. Baik. Nah, ini kan kamu kayak ngejelasin contoh gitu kan? Ya nggak? Perumpamaan. Ya, perumpamaan mungkin kamu kasih perumpamaannya yang lebih sederhana.
kan kamu sering ngasih perumpamaannya kayak apa tuh, Yurnya mesti upaya tek kayak gitu-gitu. Nah tapi di slide selanjutnya kamu ngasih prakteknya tuh agak beda. Jadi mungkin kalau emang di prakteknya kamu kayak gitu, di contoh-contoh sebelumnya juga kamu kasih yang kayak gitu biar lebih sederhana aja, biar lebih paham gitu lah. Soalnya untuk anak di SMP kan baru transisi dari SD ke SMP kan masih ini ya, masih agak susah paham. Ah ya, paham aja Bang. Itu aneh banget tadi ya. Kali. Oh iya. Iya kenapa? Ini ada, cuman menurutku ya kayak kamu ngebawa job pemerintah ke Aduh. SMP kamu berat sih, cuma itu aja sih kayak mungkin nggak buat kamu kayak gitu. Terus. Bayangin aja nggak ada job pemerintahnya itu ya. Kalau itu bagus, cuma kok kamu kayak terlalu banyak gitu lah. Oke. Masih ada lagi. Oke. Kalau untuk pemerintahan, soalnya Don't ini kan siswa apa ya? SMP SMP kelas 7. Kalau SMP hati-hati, mereka masih sensitif kalau kayak gini. Bisa jadi kamu dibilang buzzer. Jadi mendoktrin Mbak. Mendoktrin. Ayo. Oh ya. Baik, silakan. Itu mendingan pakai literasi yang ada Oh, yang relevan ya, literasi. gitu kan. Jadi kayak jobsnya mereka nangkep gitu, jadi mereka nggak ke manipulasi gitu. Siap. That's actually a good one. Itu bingung sih sebenarnya tadi awalnya, soalnya kalau misalnya pakai masuk ke politik tiba-tiba introducing gitu kayak aneh gitu. Kalau misalnya literasi memang ada politik gitu kan, ya gitu. Jadinya cringe bukan gitu. Iya. Oke, lanjut Pak Fatoni. Mbak Fatoni. Mas Fatoni. Ya, apa yang dari nama ini kita ada terima kasih banyak ya Bapak Pemda menampilkan presentasinya. Kemudian videonya bagus, kalian buat diri dan kreatif. Kemudian kreatifnya bagus sekali, warna-warni juga semacamnya. Penjelasannya oke mantap, bagus. Mas benar yang tadi itu nanti panjangan karena ini lumayan berat karena ya itu masih bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin saya itu lebih ke environment belajarnya. Maksudnya kita kan praktek ini sesuai dengan kelas sesungguhnya ya. Tidak harap aja kiranya ini bisa dilakukan lebih formal lagi. Maksudnya tidak apa-apa, tapi maksudnya lebih formal lagi aja. Kayak cuma kenapa ya sebenarnya? Cuma saya takutnya kelas SMP belum ditanam berbagai macam hal kayak gitu. Karena ya maksudnya memang kita lebih masalah mungkin misalnya di sini baru bisa ditambah lagi. Mungkin lebih ke masalah mekanisme aja. Mulai dari apa? Tadi juga alur pembelajarannya menurut saya masih lumayan transisinya masih agak kurang lah karena kayak naik turun naik kayak gitu. Maksudnya ya mungkin bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Pak Fatoni. Oke, lagi kalau tidak ada saya mau masuk juga. Kita mulai dari objektif dulu ya, Mas ya. Rasanya tugas kemarin kita Anda sudah mencari objektif di silabus sekolah ya. Bapak ini dapatnya dari mana ini? Dari SMP 2, dari guru yang bernama Miss. Iya, siapapun gurunya, no problem. Turun ke bawah. Nah ini ya, tujuan pembelajaran Anda ambil dari sini ya. Saya kok tidak yakin ini yang dari dokumen resmi pemerintah ya. Ini pembuatan guru, ini sudah buatan guru ini. Ada tidak dokumen di atasnya ini lagi yang resmi dari pemerintah? Maksud saya seperti itu. Ya, kalau sudah jadi begini, ada dokumen resmi dari pemerintah, entah namanya silabus atau apa, di atas materi berubah namanya itu biasanya kurikulum begitu ya. Nah kemudian kurikulum tersebut diterjemahkan oleh guru. Nah si guru ini, si Miss siapa tadi judulnya itu, menerjemahkan dokumen pemerintah itu ke dalam satu introduce, misalkan ada 2 atau about copies.
Bisa tidak kalian cari yang di atasnya ini lagi ininya, ya jalurnya reference. Karena kalau dari pemerintah bahasanya, pertama dari bahasanya sudah kelihatan ini bukan bahasa pemerintah. Kemudian kedua dari uraiannya ini uraian yang salah, interface yang others, talk about hobbies, gitu ya. Talk about hobbies itu sudah masuk yang pertama itu rasanya. Discard people physical science, discard theory activities itu yang keempat itu masuk yang ketiga. Nah, talk about hobbies ini nanti dalam tujuan pembelajaran sesuai itu harus terukur ya. Talk about hobbies itu luas sekali begitu ya. Atau terlalu spesifik malah. Jadi nanti indikatornya apa? Talk about hobbies itu. Kemudian describe people physical and personality traits. Describe their daily activities. Mungkin dua hal yang berbeda, mungkin bisa masuk yang ketiga juga ya. Tapi nanti itu dua hal yang mengukurnya gimana nanti ya. Sebenarnya begitu agak ini di sini. Tinggal nanti ketika menetapkan parameter assessmentnya ada, pastikan nanti bisa menerjemahkan talk about hobbies nanti apa ininya. Nah, kemudian biasanya kalau dalam dokumen pemerintah lebih jelas gitu ya. Kalau Anda dapat satu tingkat di atasnya lagi ini guru yang menerjemahkan, mungkin yang penting saya mengerti gitu kalau gurunya mungkin. Tapi begitu lempar ke orang lain kan orang lain belum mengerti. Termasuk saya juga tidak mengerti apa maksud si guru itu. Gitu ya. Maksud saya seperti ada cari dokumen di atasnya lagi, di atasnya ini. Kemudian masuk balik ke slide Anda lagi. Ini yang maksud saya bermasalah satu ya. Jadi ya, talk generally, saya pikir sudah bagus, bikinnya sudah bagus, desainnya sudah bagus, videonya juga bagus. Kemarin sudah sempat bilang saya mau bikin pakai AI, saya tunggu, hasilnya lumayan lah. Mungkin ada masalah sedikit dengan suaranya agak AI-is begitu ya, AI banget begitu ya. Tapi itu masih bisa di-collect, dan itu teknis itu di belakang prinsip ya. Yang penting prinsipnya betul-betul, teknisnya nanti bisa betul, bisa salah kok ini. Kemudian next slide. Nah, banyak sekali ini. Mereka sudah disuruh belajar ini, belajar itu, kemudian baru tampilkan video. Dan saya melihat, entah saya kurang jeli, tapi saya tidak melihat ada relevansi antara apa yang Anda tujuan pembelajaran, apa yang Anda ajarkan, langkah pembelajaran. Kemudian mereka tidak di video itu selain my age berapa tadi dia bilangnya, yang umur jadi kayak gini sudah masih itu. Saya bayangkan kalau tiba-tiba video ini kita ganti dengan video lain itu tidak masalah juga gitu. Iya kan? Dengan apa yang mau diajarkan, dengan artinya apa yang diajarkan itu juga tidak terekstrak dari video itu, tidak terekstrak dari cerita yang ditampilkan. Harusnya kan diekstraksi dari cerita ini bisa belajar apa. Akhirnya apa yang dipelajari, video juga video. Seolah-olah dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Video berdatangkan hal baru, pelajaran tadi adalah hal lain. Dan karena video ini diletakkan at the end of the meeting, saya pikir kita sudah belajar ABCD, begitu nonton video lupa lagi apa yang tadi dipelajari. Ya enjoy video aja, karena tidak ada relevansinya antara video dengan yang apa yang dipelajari dengan objektif pembelajaran. Tadi sudah ada masukan dari mana saya ya belajar tele ya apa. Ya mungkin itu juga bisa dijadikan ini mas ya, jadikan input Anda. Tapi yang paling substansial menurut saya adalah relevansi antara video dengan apa yang mau dipelajari. Ada tidak? Ya. Relevansinya ya. Tidak ditemukan tidak apa yang mau dipelajari dalam video tersebut. Apakah yang mau dipelajari diekstraksi dari video tersebut atau datang dari lain? Kalau datang dari lain berarti video tersebut gunanya apa dong? Kan begitu. Harusnya apa yang dipelajari itu diekstraksi, ditarik dari entah itu video, entah itu poem, entah itu cerita, entah itu apapun ya, diekstrak dari apa yang ditampilkan itu. Apapun yang nanti Anda ciptakan, yang Anda bawakan, entah itu poetry, entah itu song, entah itu video, entah itu story, anything. Apapun yang diajarkan diekstrak dari hal tersebut. Dan memang normally kita di depan dulu, having fun dulu. Kemudian dari having fun tersebut apa yang bisa kita pelajari ya? Tidak murni having fun tapi dapat juga ilmunya. Kalau seperti ini saya takutnya dan biasanya terjadinya seperti itu. Kita sudah belajar bla 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 bla, BCDFG dan seterusnya, dapat video sudah lupa dengan apa yang tadi dipelajari. Karena videonya apalagi seperti ini tidak sepertinya hukumannya tipis sekali dengan apa yang tadi dipelajari.
describing your hobby, describing yourself, your bla bla bla. Ada tidak di video? Tipis sekali ya, sama-sama gitu. Kalau suara itu lirik segala tidak terdengar. Itu yang harus dia jadi kesesuaian antara pertama objektif dengan media yang digunakan, karya yang digunakan. Kalau masalah yang lain-lain teknisnya mengajar itu kerja tele mungkin ada juga yang mungkin jadikan masukan ya. Gimana caranya supaya dalam waktu 15 menit semua tertampung. Tadi ada bilang rencananya tadi video kita berikan awal kemudian akhir tapi kalau 15 menit. That's not an excuse gitu ya. Anda sudah tahu waktu 15 menit, desainlah 15 menit bagaimana caranya supaya bisa jalan gitu ya. Jangan bilang rencananya tadi. Itu nanti semua orang begitu ya. Jadi tidak masuk. Assessmentnya juga assessment apa tadi itu saya tulis. Jadi susah melihat assessmentnya sudah benar apa enggak karena objektifnya kan bermasalah dari awal. Kalau menurut saya, menurut saya. What is the right subscribe about yourself, including your name, your age, hobbies, favorite things. Ada tidak dari di karya yang menggambarkan name, age, hobbies, favorite things, other things that you like to share? Nah, ada tidak? Jadi part by part ini menarik, bagus begitu ya. Tapi begitu digabungkan, ya tidak menemukan kecocokan harmonis itu sama lain ya. Ada kopi cappuccino enak, ada es jeruk enak. Ya berdiri sendiri enak, tapi cuma Anda minum dua-duanya sekaligus, pasti tidak enak gitu kan. Jadi cobalah Anda punya beberapa komponen itu supaya satu sama lain itu menjadi akor ya, jadi enak Anda padu begitu ya. Itu saja masukan dari saya. Thank you. Good luck tinggal di college psychology. Pertama dalam hal yang prinsipil ya. Jadi secara teknis yang memasang saya bayangkan dalam sebuah tim. Kalau dari sebuah tim Anda jadi bagian teknisnya, bagian belasan ini pasti bagus. Tapi harus ada orang lain yang mengkonsep secara benar dulu. Nah ini teknisnya bagus, tapi konsepnya mungkin ada nanti. Seperti itu dari saya. Oke, thank you very much. Sudah, itu ya. Jadi salam from bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.